sepakat pertama, diktum yang disepakati, kita ngambil tahun Nuqtatul Intilaq, momennya, monumental tahun pertamanya dari sejarahnya Nabi, itu sepakat. Nah, sejarah Nabi kan 63 tahun. Di tahun yang keberapa ini? Nah, itu akhirnya geger lagi, berbeda pendapat. Di tahun pertama Nabi lahir, ditolak. Kalau hari kelahiran Nabi, apa bedanya? Nanti tahunnya Islam memperingati hari kelahiran Nabi seperti orang Kristen, hari kelahiran Isa Al-Masih. Kalau begitu, umur ketika tahun sejarahnya Nabi di tahun ke-40, umur 40 tahun, yaitu mulai sambungnya antara langit dan bumi, turun wahyu, ada bimbingan wahyu di Gua Hira itu. Nabi kan umur 40 tahun itu. Ada yang usul begitu, ditolak lagi. Apalah tahun ke-40 kenabian, Nabi belum punya kuasa, Nabi belum berdaya, Nabi dalam batas tertentu, ring-ring pengikutnya masih sedikit, kekuasaan masih kokoh, kesirikan di Mekah. Ditolak. Usul lagi, kalau begitu momen yang sangat monumental kejayaan Islam, perang pertama kali dan menang, yaitu perang Badar Al-Kubro di Madinah itu pun ditolak. Ada yang usul wafatnya Nabi dijadikan tonggak awal tahun pertama. Kalau tahun dengan momen pertama kali wafatnya Nabi kan kesedihan, hingga akhirnya berdirilah di situ. Dalam sejarah ada dua pendapat, imma bisa disebutkan Ali bin Abi Thalib, ada yang menyebutkan Utsman bin Affan. Kami usulkan tonggak yang monumental pertama kali untuk dibuat tahun Islam ini, yaitu tahun ketika hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Ihtisaban lillahi azza wa jalla, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Muharram tidak terasa sudah hari yang ke-6 Muharram 1444 Hijriah. Berarti sunnah Rasulullah kalau tanggal 9 kita puasa masih ada waktu untuk menghayati sekurang-kurangnya. Nabi banyak melaksanakan puasa sunnah juga di dalam bulan Muharram. Kalau tidak, sekurang-kurangnya jangan terlewatkan musim rahmat dan ampunan Allah. Puasalah hari tanggal 9, 10, 11. Tidak bisa itu ya 9, 10. Tidak bisa itu ya 10, 11. Yang penting menyelisihi Yahudi. Puasanya Yahudi kan tanggal 10. Makanya umat Rasulullah diperintahkan oleh beliau untuk menyelisihi itu puasanya 9, 10, 11. Dalam hal ini para bapak, para ibu, untuk mereview kembali penghayatan kita, karena kita sudah terjajah dalam kondisi lemah, sampai kalender pun kita juga kecilnya seperti itu kalender kita, tapi yang di zoom dibesarkan kalender Masehi.
Begini, dulu kalau dari perspektif sejarah, orang-orang Arab itu tidak pernah mengenal amun atau sanah. Dua-dua itu muradif mutaradifat. Am, tahun, dalam artian satuan waktu yang tersusun terkumpul 12 bulan itu tidak dikenal, tidak mengenal. Tahun dalam arti, dalam makna kumpulan satuan waktu yang tersusun 12 bulan itu tidak dikenal. Hingga dalam sejarah disebut misalkan amun, tahun itu hanya momen-momen yang sangat penting itu disebutkan, dinamai. Maka kita membaca dan kita ingat sebelum peristiwa wiladatun Nabi, Nabi lahir, kita ingat ada namanya disebut amul fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahun gajah. Lah gitu, bukan tahun berapa tidak. Tapi yang disebut tahun oleh orang-orang Arab itu adalah peristiwa-peristiwa penting di momen itu. Itu yang disebutkan. Maka ada mustalahat amul fil, tahun gajah, yaitu tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimukodimahi pasukan gajah yang mau membinasakan dan menghancurkan Ka'bah. Bukan tahun berapanya, maksud kami tahun dalam artian satuan kumpulan waktu 12 bulan itu tidak. Atau kalau tidak demikian, di dalam Tarikhul Khulafa wal Muluk itu disebutkan ada mustalahat amul khuzni. Itu kumpulan sejarah Nabi, ada masyhur, ada tema atau maudhu tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Bukan disebutkan tahun berapanya, tahun kesedihan. Yaitu urusan dalaman yang mengokohkan jiwa dan hati Nabi, istri beliau yang paling beliau juga cintai, Ummahatul Mukminin yang pertama, Ibunda Khadijah wafat. Tidak selang itu 5 bulan lagi urusan teritorial yang membackup urusan-urusan luar, mengokohkan dakwah beliau, paman beliau wafat. Itu sedih sekali, terpukul benar hati Nabi. Urusan dalaman yang menjaga beliau, menenteramkan beliau, istri syarikatul hayah, pendamping hidup yang sinkron benar, paham benar tentang kenabian beliau, itu wafat, ditambah urusan yang mengokohkan teritorial masyarakat, wafat paman. Itu sedih. Maka masyhur dalam sejarah disebut amul khuzni, tahun kesedihan. Kesedihan hingga akhirnya nanti dalam sejarah Nabi dihibur. Ke Taif ditolak. Sudah, kalau seluruh penduduk bumi, manusia demi menolak kamu, mari berkunjunglah dan bertamu kepadaku. Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, dalam poin ini maksud kami, orang Arab dulu tidak kenal tahun itu dalam arti satuan waktu 12 bulan itu. Tidak disebutkan, hanya momen-momen penting tadi. Ada amul husni, amul fil. Nah, itu berlalu sampai Nabi diangkat jadi Rasul, Nabi wafat, sampai nanti Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun lebih, 2 tahun setengah jadi khalifah, itu belum ada. Hingga Abu Bakar As-Siddiq wafat sebagai khalifah, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika pada masa pemerintahan beliau yang melatar belakangi nanti Hijriyah ini, ada tahun Islam itu karena ada sebab-sebab yang menjadi pemikiran beliau. Sekali lagi Umar masyhur dalam kalangan ahli tarikh itu disebut mulham. Mulham itu pikiran, renungan, ucapan, pendapat hampir semuanya dibenarkan oleh Al-Quran, oleh yang di langit. Itu Umar ibnul Khattab, renungannya, pikirannya, idenya, usulannya kepada Nabi itu hampir dibenarkan oleh Al-Quran. Sebelum Al-Quran turun, dibenarkan oleh Allah, maka disebut mulham. Nah, Umar ibnul Khattab
pada masa pemerintahannya itu sudah relatif secara manajerial. Islam mulai berkembang, kemudian ekspansi dakwah untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin itu sampai membebaskan Masjidil Aqsa Palestina yang hari ini di cengkeraman Yahudi itu, di cengkeraman Zionis ini. Itu Umar ibn Khattab. Kemudian dalam mengatur pemberangkatan pasukan para prajurit atau kalau mustalahat dalam fikih Islam mujahid lah, biar kita nggak terlalu Islamofobia, ada kata mujahid nanti teroris. Para mujahid itu diatur sekian bulan disip kembali ke pusatnya Madinah, hingga sampai dalam pengaturan gaji itu serapi benar, la usawi man qatala ma'a Rasulillah wa man qatala Rasulullah. Aku tidak bisa menyamakan gaji walaupun karakter pekerjaannya, dinasnya sama, jabatannya itu levelnya sama, tapi masa pengabdian istilahnya, kondite kalau itu sebuah perusahaan, la usawi, aku tidak bisa membedakan orang yang berperang mendampingi Rasulullah memberantas kekafiran saat itu dengan orang yang saat itu berperang memusuhi Rasulullah yang sekarang sudah masuk Islam. La usawi man qatala ma'a Rasulillah wa man qatala Rasulullah. Itu padahal sama-sama sudah masuk Islam. Maksudnya masa pengabdian dan lamanya dia berjuang dalam Islam itu dihargai lebih, walaupun dalam batas-batas tertentu profesionalismenya sedikit kedodoran, tapi dia senior, ikut jerih payahnya Islam kung di Madinah saat itu. Nah itu Umar ibn Khattab. Hingga zaman itu belum kayak canggihnya teknologi dan IT hari ini. Kalau mengirim surat berita, order, instruksi dari khalifah ke gubernur-gubernur itu kan kurir, lewatnya kurir, buat tulisan, sekretarisnya menulis, stempelnya Umar bin Khattab, tanda tangannya, kemudian kendaraannya paling kencang kuda lah. Nah itu misalkan dari Madinah, jangan bayangkan ke Palestina, dari Madinah ke Yaman, dari Madinah ke Mekah pakai kuda. Akhirnya ketika min atau an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ila Abi Musa al-Asy'ari, misalkan ada seperti itu, nanti ada order, kamu kerjakan perintah di wilayah kamu bulan ini. Akhirnya multi persepsi, maksudnya bulan ini, misalkan ini bulan Muharram, bulan Safar setelah Muharram tahun ini, atau Safar tahun yang akan datang. Itu bingung, maunya khalifah Safar tahun ini, tapi gubernur persepsinya kan tidak ada satuan waktu yang menyiapkan tahunnya, akhirnya dianggap tahun depan. Para gubernur ketika koordinasi untuk janjian ketemu di Mekah di musim haji, dari Yaman ngirim surat kepada gubernurnya, teman gubernur yang ada di Syam, untuk janjian ketemu di Mekah, misalkan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal yang dari Syam datang, dari Yaman, tapi gubernur dari Syam persepsinya masih tahun yang akan datang, jadi janjian tidak ketemu. Itu era zaman dahulu, koordinasi, komunikasi sebegitu. Akhirnya Umar berpikir untuk mensinkronkan, dikumpulkan para ahlul hali wal aqdi, para tokoh-tokoh yang pakar dalam ulum syariat dan pakar ilmu ketatanegaraan dan perpolitikan, dipadukan untuk membuat tahun. Ayo kita membuat tahun Islam, jangan ikuti tahunnya Persia, jangan mengikuti tahunnya yang dibuat oleh Masehi, orang Nasrani itu. Akhirnya di situ diusulkan sepakat pertama, diktum yang disepakati, kita ngambil tahun Nuqtatul Intilak, momennya, monumental tahun pertamanya dari sejarahnya Nabi, itu sepakat. Nah sejarah Nabi kan 63 tahun, di tahun yang keberapa ini? Nah itu akhirnya geger lagi, berbeda pendapat. Di tahun pertama Nabi lahir,
ditolak. Kalau tak hari kelahiran Nabi, apa bedanya? Nanti tahunnya Islam memperingati hari kelahiran Nabi seperti orang Kristen, hari kelahiran Isa Al-Masih. Kalau begitu, umur ketika tahun sejarahnya Nabi di tahun ke-40, umur 40 tahun, yaitu mulai sambungnya antara langit dan bumi, turun wahyu, ada bimbingan wahyu di Gua Hira itu. Nabi kan umur 40 tahun itu. Ada yang usul begitu, ditolak lagi. Apalah tahun ke-40 kenabian, Nabi belum punya kuasa, Nabi belum berdaya, Nabi dalam batas tertentu, ring-ring pengikutnya masih sedikit, kekuasaan masih kokoh, kesirikan di Mekah. Ditolak. Usul lagi, kalau begitu momen yang sangat monumental kejayaan Islam, perang pertama kali dan menang, yaitu perang Badar Al-Kubro di Madinah itu pun ditolak. Ada yang usul wafatnya Nabi dijadikan tonggak awal tahun pertama. Kalau tahun dengan momen pertama kali wafatnya Nabi kan kesedihan, hingga akhirnya berdirilah di situ. Dalam sejarah ada dua pendapat, imma bisa disebutkan Ali bin Abi Thalib, ada yang menyebutkan Utsman bin Affan. Kami usulkan tonggak yang monumental pertama kali untuk dibuat tahun Islam ini, yaitu tahun ketika hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu tahun berapa? Itulah dijadikan tahun pertama, itu dijadikan tahun pertama Islam. Maka masyhur sumya bi hijriyah. Hijriyah itu pecahan kata dari kata hijrah. Dijadikan tahun pertama Islam itu adalah hijrahnya Nabi kita dari Mekah Al-Mukarramah itu ke Madinah. Lah penetapan itu pun, maksud kami kalau kita hayati nanti biar kita tidak terjajah, kita itu penghayatan kita besar, pada saat Nabi sudah wafat, tahun pertama Islam itu kan hijrahnya Nabi. Umar ibn Khattab menjadi khalifah pada tahun keempat, berarti tinggal ngurut saja. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun setengahan lah. Terus Rasulullah 10 tahun setelah hijrah wafat, berarti 10 tahun ditambah 2 tahun setengahan. Umar ibn Khattab 12 setengah, kemudian Umar ibn Khattab yang 4 tahun berjalan, 4 tahun lebih. Asumsikan berarti penetapan tahun Islam itu pada tahun 17 Hijriah, 17 setelah hijrahnya Nabi. Itu penetapan tahun Islam itu ditetapkan pada saat sudah 17 tahun hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena masa Umar ibn Khattab. Begitulah sejarah dari perspektif sejarah, maksud kami tahun Hijriyah diambil dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu pun ditetapkan di era Khalifah Umar ibn Khattab pada tahun keempat, berarti kisaran langsung itu tahun ke-17 Hijriyah, tahun ke-17 Hijriyah. Kemudian yang terakhir di situ, namanya tahun itu awal tahunnya kapan, akhir tahun kapan, silang pendapat, pecah lagi. Kalau sepakat ini berarti tahun ke-17 Hijriyah, karena titik pertama tahun Islam hijrahnya Nabi. Sudah sepakat itu tahun Hijriyah dari hijrahnya Nabi. Tapi awal tahunnya kapan? Mau ada yang usul Ramadan, karena itu bulan yang agung. Di bulan itulah seluruh kitab langit termasuk Al-Quran diturunkan. Ada yang usul bulan Syawal, ada yang usul macam-macam. Kemudian kecerdasan lagi Umar ibn Khattab, ini inspirasi yang kita ambil agar kita nanti bisa mendudukkan amalan ini. Sekarang begini, umat Islam ini, kaum muslimin ini berkumpul rapat
majelis membuat muktamar kaum muslimin berkumpul seluruh dunia, tidak hanya kita yang ada di Madinah. Mereka berkumpul dalam satu waktu, dalam satu tempat. Event itu saat bulan apa itu? Kalau itu musim haji, itu pertemuan dan perkumpulan seluruh umat Islam dunia di simpul dan jantung manba dua kota sumbernya Islam, Mekah dan Madinah itu. Oh, kalau itu Zulhijjah, bulan haji, maka Umar bin Khattab dengan kecerdasannya, dengan ruh yang ada sejarah menyebutnya mulham itu, kalau begitu saya tetapkan awal tahun Hijriyah, tahun Islam ini dimulai bulan pertamanya adalah setelah pulangnya para kaum muslimin berkumpul, event berkumpul seluruh umat Islam di dunia dalam satu tempat, yaitu musim haji bulan Dzulhijjah ini, agar mereka pulang agar mereka pulang ke negeri-negerinya membawa ruh persatuan, yaitu bulan Muharram. Saya tetapkan awal tahunnya bulan Muharram dengan harapan ruh mereka setelah berkumpul dalam satu waktu, satu kegiatan, satu tempat menghadirkan, kalau ini kita ini adalah satu kesatuan seperti tubuh, meskipun disekat hari ini oleh musuh Allah, beda visa dengan nation itu, negara Indonesia, negara Brunei, Islam Malaysia, Islam Brunei, Islam Singapura, umat Islam di Bangladesh, umat Islam di Pakistan, umat Islam di Afghanistan, umat Islam di Cina. Itu permainan musuh-musuh Allah. Oleh karena itu saya tetapkan agar ruh persatuan ini muncul terus setelah pulang mereka pertemuan dan perkumpulan satu waktu dan satu tempat di musim haji, berarti awal tahunnya adalah Muharram. Otomatis kalau Muharram karena 12 bulan, Asyhurul Arabiyah hiyal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, akhir bulannya. Jadi penyatuan umat itu di atas segalanya. Itulah yang titik tekannya Umar bin Khattab. Maksud kami, kenapa tahun Hijriyah, tahun Islam ini tidak dipilih di tahun yang pertama, yaitu ketika kelahiran Nabi. Sekali lagi ada nilai ruh berjuang, hijrah, nilai berjuang, nilai perjuangan. Kita belum bisa menghayati, mungkin kita terbiasa establish kemapanan, dan di alam yang kalau kita orang Madura pakai sarung pun sampai Surabaya nggak ketemu musuh pakai sarung artinya. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah tidak seperti itu. Mereka menyembunyikan iman sampai pura-pura kafir. Itu berarti kan dalam keadaan mukroh, terpaksa benar ancamannya. Jadi resiko hijrah itu ninggalkan istri yang belum sampai tataran imannya, ninggalkan anak, tidak cukup itu ninggalkan aset, ninggalkan pekerjaannya, ninggalkan harta, dan itu dalam kondisi tidak sistemik, tidak tertata rapi. Besok berangkat sifatnya fajaatan, yang tiba-tiba bawa adanya. Jangan ada orang bukan Arab, non Arab, ajami, tapi ditakdirkan dia pintar berniaga, datang ke Mekah itu pada saat Nabi masih di Mekah, Islam belum berkuasa, masih belum hijrah. Tapi orang dari Romawi ini yang masyhur, Suhaib Ar-Rumi, dia berpetualang di situ, kemudian di samping berniaga, dia hatinya dipilih oleh Allah, hatinya baik, masuk Islam. Suhaib, maka Suhaib Ar-Rumi. Nanti ada orang non Arab, Bilal, bayangkan, jadi orang yang rankingnya tinggi di hati Nabi, jadi muadzinan Nabi.
Bilal bin Rabah itu bukan orang Arab, orang ajam dari Ethiopia yang kulitnya hitam legam itu. Nanti ada lagi orang non Arab dari Persia, Salman Al-Farisi. Jadi yang membedakan itu tadi. Lah Suhaib Ar-Rumi itu dalam hubungannya hijrah ini, maksud kami kamil ayat dalam Al-Baqarah 207 itu, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufun bil ibad, itu asbabun nuzulnya, asbabnya, tapi al-ibratullah bi khusus sabab. Beliau ini orang kaya raya, niaganya kuat, menguasai perekonomian Mekah, pendatang. Ini kan menimbulkan kecemburuan. Etos dedikasinya tinggi pada pekerjaan, Islam lagi. Lah begitu para sahabat sudah ke Madinah hijrah, kemudian Rasulullah dan didampingi Abu Bakar juga sudah hijrah. Suhaib hatinya terusik. Lah kok saya enak-enakan di Mekah? Para teman-temanku, nabiku, mereka sudah pergi ke Madinah untuk menyelamatkan agar persemaian iman tumbuh berkembang, tidak hanya dalam tataran teori tapi bisa dipraktekkan dalam sebuah sistem, sebuah organisasi yang di situ juga punya teritorial, kekuasaan. Nah kalau saya diam terus begini, apalah artinya iman saya? Dia renungkan setiap hari begitu hingga artinya hatinya bergolak, dikumpulkan seluruh aset-aset yang bisa dibawa. Dinar-dinar itu sangat banyak, uang dinar, uang dari emas itu. Emas batangannya dibawa sekian karung, dibawa keluar dari Mekah. Akhirnya para elit-elit Mekah lewat Al-Gujunya menghadang, wallahi ya Suhaib, kami tidak akan rela meninggalkan engkau. Engkau datang ke Mekah dalam keadaan sebatang kara, miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian engkau keluar Mekah dengan membawa sesuatu yang berharga, aset-aset kamu yang kamu bisa kamu bawa ini. Tidak rela. Akhirnya ancaman itu dibalas ancaman. Inilah iman. Aku adalah pakar dan ahlinya mana. Kalau kamu melawan aku, ini panah pun telah aku turunkan. Tapi kalau memang kamu inginkan hanya harta ini, aku tinggal ini semua, jangan kau halangi aku. Yang penting aku akan berangkat menemui kekasihku Rasulullah di Madinah. Rupanya orang-orang Mekah tadi, pemuda-pemuda yang diorder untuk menghadang Al-Guju tadi, menghadang Suhaib itu, mereka hanya mentoknya hanya pamrih dunia tadi. Karena seluruh aset yang dibawa itu diturunkan dan diberikan kepada utusan dari Mekah tadi. Suhaib Ar-Rumi dibolehkan berangkat, tapi sebatang kara, hanya sesuatu yang lengket di tubuhnya. Belum sampai di Madinah, belum sampai ketemu dengan Nabi, in wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufun bil ibad. Robiha, telah untung dagangan Suhaib, telah untung dagangan Suhaib. Nabi sabdakan begitu, turun wahyu dari langit, disampaikan kepada Umar ibn Khattab dan teman-temannya dan sahabat yang lain. Suhaib datang di Madinah disambut, dielu-elu. Nabi telah bersabda, perdagangan kamu telah untung. Walaupun Nabi tidak tahu bukti nubuah kenabian beliau, dapat wahyu dari langit tentang peristiwa mendudukkan nilai iman Allah, Rasulullah, Islam itu di atas segalanya. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum, 8 porsi simbol-simbol dunia itu dikalahkan oleh Suhaib. Akhirnya dipuji oleh Allah dari langit yang ke-7, dan tidak cukup itu sampai hari ini, sampai hari kiamat. Hijrah itu menginspirasi bagi kita, Islam di atas segalanya. Satu. Nomor 2, maksud kami juga perkataan Umar bin Khattab tadi, sampai ditetapkannya tahun Hijriah di era beliau menjabat sebagai khalifah, terus dipilihnya awal tahunnya Muharram, agar ruh inspirasi persatuan. Nah ini yang urgen agar kita nanti tidak salah gini-gini. Ada perkataan ulama yang menyentuh kami, dan itu perenungan terhadap tadabbur terhadap ayat dan hadis. Ulama ini muda, masih 54 tahun saat itu di penjara, itu belum sampai 60, baru 50-an lah seumur-umur.
kami. Jamil, tapi hari ini ya sekali lagi di dalam penjara kerajaan Saudi. Itu begini perkataannya, Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Syekh Abdul Aziz At-Turaifi itu begini, pertikaian, permusuhan antar manusia dalam kehidupan sosial itu sesuatu yang lumrah dan pasti. Artinya pertengkaran, orang bertengkar, bermusuh, bertikai dalam kehidupan sosial itu sesuatu yang pasti. Hatta umat Islam, sampai umat Islam. Kalau umat Islam pertikaian dan permusuhannya tidak sesama Islam, pasti umat Islam itu pertikaian dan permusuhannya kepada orang di luar Islam. Ini perkataan beliau, potongannya begini. Makanya dalam SOP permusuhan, pertikaian umat Islam dengan orang di luar Islam, SOP-nya adalah jihad. Kalau bahasa fikihnya ada SOP permusuhan umat Islam dengan luar Islam, itu ada fikih jihad. Jihad itu ada fikihnya. Dimunculkannya fikih jihad di dalam syariat Islam ini karena sudah kodrat. Orang itu dalam kehidupan sosial mesti akan bermusuhan, bertikai. Rusia, Ukraina, hari keberapa ini? Itu antara kafir dan kafir. Begitu. Kalau umat Islam, ini yang perlu digarisbawahi, kalau umat Islam itu tidak mengarahkan permusuhannya, pertikaiannya, kebenciannya kepada orang-orang yang di luar Islam, maksud kami kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh umat Islam, bisa dipastikan dan pasti pertikaian dan permusuhan mereka nanti akan berkisar dalam permusuhan yang sifatnya adalah rendahan. Bermusuh dan bertikai di antara mereka sendiri, sesama orang yang masih dalam garis Islam, tapi substansinya adalah permusuhan yang rendahan, beda-beda variasi. Umat Islam satunya pakai kunut ketika subuh, hati kita jendul merinding karena kita tidak pakai kunut, padahal dua-duanya ada dalil. Terus kita ada kebencian, nah setan yang menang. Umat Islam satunya khutbah sebelum khutbah adzan 2 kali hari Jumat. Ketika Jumatan, ini adzan hanya 1 kali. Mereka juga punya dalil, kita juga punya dalil. Misalkan tarawihnya 11 rakaat, ini sampai 23 rakaat, bahkan sampai 30 lebih rakaat. Hati kita pecah, ada perasaan tidak enak. Padahal kalau kembali kepada fikih madhab, sekali lagi kita memegang madhab Hanabilah, memegang perempuan itu setelah wudhu, memegang perempuan maksudnya perempuan yang mahram, maksud kami istri kita. Kalau perempuan yang bukan mahram otomatis itu tidak membatalkan wudhu. Sementara madhab yang lain, misalkan Syafi'iyah, membatalkan wudhu walaupun itu istri sendiri. Itu. Tapi ketika mempraktekkan ketika tawaf, mana ketika sulit ya pindah madhab. Apalagi dalam urusan muamalah nanti. Fikih dalam urusan muamalah ketika praktek madhabnya Syafi'iyah. Setelah wudhu menyentuh perempuan istrinya itu tidak membatalkan wudhu. Hanabilah. Tidak, membatalkan wudhu Syafi'iyah. Terus dia pengantin baru, anak muda, aduh istri saya tidak saya sentuh padahal pengantin baru, pindah madhab. Ala kulli hal, maksud kami perbedaan yang sifatnya variasi. Variasi itu kan enak, tinggal kita mantep yang mana tanpa lakum dinukum waliyadin, tanpa menyalahkan kamu salah aku yang benar, tidak. Sama-sama wihdatul matlaq, penetapan awal bulan. Misalkan 1 Dzulhijjah, wah kalau begitu Arafahnya beda, Lailatul Qadarnya beda, penetapan satu Ramadannya beda.
Padahal dua-duanya ada dipakai. Dalam fikih itu wihdatul matlaq itu juga ada, ta'addudul matali' bitafsil itu juga ada. Nah ini kan menjadikan lapangnya kita. Pendapat satu negeri menetapkan awal 1 Ramadan atau 1 Dzulhijjah itu harus diikuti oleh apalagi negara-negara yang terdekat dengan negeri Islam itu. Tapi nanti kan juga ada ta'addudul matali'. Perbedaan matlak satu negeri dengan negeri yang berjauhan memungkinkan untuk menetapkan satu awal bulan itu berbeda dengan rincian. Itu juga diakui wihdatul matlak, diakui ta'addudul matali' dalam menetapkan awal bulan. Resikonya mesti Lailatul Qadarnya beda, puasa Arafahnya juga beda, karena puasa Arafah tidak diikat harus sama dengan saat jamaah haji wukuf. Hal itu kok sampai jadi pecah hati, geger, padahal dua-dua ada. Lah begitulah maksud kami, Umar ibnul Khattab di antara penetapan Hijriyah awal tahunnya dipilihkan agar mereka pulang setelah muktamar, setelah bermajelis rapat dunia dengan haji itu membawa roh persatuan walaupun beda jamaah, beda negara, beda bangsa dan bisa bahasa, tapi ruh persatuan Islam itu ada. Nah, itu yang harus kita baris bawahi. Marilah kita hari ini jangan sampai pertikaian permusuhan itu kita arahkan kepada saudara kita, pada saudara kita. Setan nanti yang tertawa. Ingat, musim-musim hari ini, coba hari ini saja kalau bapak-bapak sekalian tidak menghadirkan hadis, apa enggak rugi kita nanti? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuftahu abwabul jannah, pintu surga itu dibuka yaumal isnani wal khamis, setiap hari Senin, hari Kamis, kayak hari ini dibuka. Fatukfaru kullu abdin la yusriku billahi syai'an. Nanti hari Senin, hari Kamis seperti ini sejak tadi malam maghrib sampai nanti adzan maghrib menjelang malam Jumat. Kalau Senin berarti ketika malam Senin adzan maghrib sampai nanti maghrib malam Selasa, Allah mengampun, dibuka pintu-pintu surga itu, tuftahu abwabul jannah yaumul isnin wal khamis fayughfaru kullu abdin. Setiap hamba, setiap ahlul iman ini diampuni dosa-dosanya. Yang apa? Ahlul iman yang apa? La yusriku billahi syai'an. Hamba ahlul iman yang tidak menduakan Allah. Yang tidak menduakan Allah. Maksudnya tidak syirik. Tak pilihkan bahasa menduakan. Jangan suka menduakan Allah. Jatuhkan hati kita, amalan kita itu total untuk Allah tok. Kalau tidak untuk Allah, syirik. Nah, itu bahasa mudahnya begitu. Itu diampuni oleh Allah setiap Senin, setiap Kamis. Tentunya dosa-dosa yang shaghair. Ini kan anugerah dari Allah. Dan itu setiap ada, setiap hari Senin, hari Kamis, Allah mengampuni ahlu tauhid. Kecuali, lah inilah yang hati-hati, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sana. Kecuali ahlu tauhid, orang beriman yang tidak jatuh pada syirik tapi masih memendam sesuatu di hati dengan saudaranya. Nah, berat sekali ini. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Syahna itu hikdul muslim ala akhihi ghadban. Rasa hikat, rasa dengki, rasa tidak senang seorang muslim kepada saudaranya yang tidak karena Islam. Tetangganya megang setir mobil, hatinya panas. Tetangganya senang, dia malah sedih. Nah, kayak gitulah. Kayak gitu yang tidak diampuni. Apalagi dia sampai ada perseteruan, belum usai sampai diam-diaman. Kita harus renungkan benar ini. Ini urusan besar. Kalau bicara perjuangan, sampai dalam hadis itu Allah berfirman fayakul, Nabi sabdakan, Allah berfirman, kan berarti hadis qudsi. Allah berfirman fayakul, Allah berfirman kepada malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan dua orang yang sedang berseteru. Tangguhkan malaikat, jangan kamu hapus dosa-dosanya setiap Senin dan Kamis. Mereka yang sedang bertikai, hatinya belum plong, mereka yang masih memendam sesuatu di hati itu sampai
damai. Coba syariat pun menghasung kerukunan itu begitu pentingnya, maka marilah rasa permusuhan, rasa kebencian kita dudukkan sesuai syariat. Benci kepada ada orang yang memang dibenci oleh Allah, benci pada orang yang memang dibenci oleh syariat Rasulullah, jangan pada sama Islam. Ingat, kita doakan, artinya kita doakan diri kita sendiri, negeri yang kita cintai, kaum muslimin, mereka yang berkuasa itu juga keberpihakannya kepada Islam, bukan kepada musuh-musuh Islam yang menghancurkan aset negeri yang kita cintai ini. Kita doakan. Itu juga nanti menyangkut urusan al-wala wal bara' dari sisi tauhid. Nah, begitulah Bapak sekalian, ini sebuah renungan saja karena tahun Hijriah, dan maksud kami memang kita dalam kondisi lemah segalanya, sampai kalender pun nggak hafal, kalender Hijriah pun ditulis kecil, yang dibesarkan masa itu bentuk terjajahnya kita. Jangan apa nggak cemburu. Joe Biden menuju Saudi pun langsung, tidak via, langsung dari Tel Aviv, dari Israel menuju Jeddah. Nah, berarti sudah ada hubungan penerbangan ini. Sementara kaum muslimin yang diblokade dengan tembok Gaza seperti itu, pengungsian Syam, Suriah yang hari ini di tempat-tempat pengungsian belajar Islam, kaum muslimin keberpihaknya sekurang-kurangnya umat Islam Indonesia, sahabat Aqsa, menyiapkan fasilitas masjid, menyiapkan fasilitas lembaga pendidikan, dapur umum di garda depan, korban. Itu sekali lagi bagian daripada harusnya ruh kita hadir terus. Kalau rasa permusuhan kita tidak arahkan pada orang yang dimusuhi oleh Allah, nanti kita terjebak perpecahan, permusuhan kepada ya setan yang senang. Dosa kita gini, halaqatuddin, menghapus kebaikan-kebaikan kita. Jadi tidak butuh sholat banyak, tidak butuh puasa banyak, bacaan Quran banyak, asal hati kita plong, tidak memendam sesuatu di hati dengan saudara kita, surga. Salamatus sadr itu surga. Nah, mudah kan? Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah syuruk, nanti kita akhiri dengan salat 2 rakaat. Iya. Jazakumullah khairan, Pak. Iya. Oh ya, jazakumullah khairan. Jadi tahun Hijriah, tahun Islam itu perputarannya bulan-bulan itu disebut asyhurul arabiyah, bulan-bulan dalam bahasa Arab itu perputarannya adalah pakai qamariyah. Nah, pakai qamariyah, dan itu ditetapkan pada tahun yang ke-17 tadi kalau kita hitung-hitung, karena sepakat tahun pertama Islam Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi, maka disebut tahun Hijriah, dan itu ditetapkan oleh Umar Ibnul Khattab pada beliau menjabat tahun keempat lebih, maka tinggal 10, 2,5 Abu Bakar, terus Umar Ibnul Khattab tahun ke-17, dan perputarannya mengikuti Qamariyah bulan. Maka ketika masuk malam pun telah matahari tutup, itu kalau Hijriah sudah masuk awal hari, ngitungnya kan dari malam, tidak seperti pukul 00. Kalau Masehi kan dimulainya dari pukul 00, jam 11.59 lewat, baru pukul dini hari baru dianggap besok. Lah besoknya Hijriah itu dari malam, artinya telah tenggelam matahari, itu sudah include hari ini. Itu hari ini dimulai berarti dari tadi malam, hitungan malam berarti kan maghrib. Nah begitu kalau Islam. Makanya yang jadi salah Indonesia itu nerjemahnya kadang siang malam, padahal malam siang dari malam baru siang. Kalau nerjemahkan utuhnya, di Indonesia pun sampai ada jalan di Jakarta itu jalan Simatupang, jalan siang malam tunggu penumpang. Harusnya kan malam siang dulu. Nah gitu. Itu hanya mustalahat Indonesia saja. Jadi dimulai dari malam, dari maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Ya, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.